warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nurulija dari kelas Web System dan Security. Di sini saya akan menjelaskan tentang web browser. Secara umum, web browser bisa diartikan sebagai sebuah program atau aplikasi yang digunakan untuk menjelajah internet atau membuka halaman web. Yang kedua, pada awalnya web browser hanya berorientasi pada teks dan belum dapat menampilkan gambar. Cara kerja web browser yaitu yang pertama, user atau netter yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser. Yang kedua, kemudian web browser tersebut mengirimkan permintaan atau request berupa HTTP request pada web browser melalui layar TCP atau IP. Yang ketiga, kemudian web server memberikan web files yang di request jika ada. Yang keempat, web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP respon atau melalui layar TCP atau IP. Dan yang terakhir, kemudian baru diterima oleh web browser dan kemudian dikirim kepada user berupa display. Bentuk ancaman pada web. Yang pertama, hijacking. Yang kedua, session hijacking. Yang ketiga, juggernaut. Yang keempat, hunt. Yang kelima, replay. Yang keenam, spyware. 7, cookies. 8, phishing. Dan 9, farming. Yang pertama, hijacking. Hijacking adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyusup ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seseorang atau hacker. Yang kedua, session hijacking adalah proses pengambilan alihan session yang sedang aktif dari suatu sistem. Ada dua tipe dari session hijacking, yaitu serangan secara aktif dan serangan secara pasif. Serangan secara aktif adalah penyerangan mencari session yang aktif dan kemudian mengambil alih session tersebut dengan memutuskan hubungan session aslinya. Yang kedua, serangan secara pasif. Penyerangan hanya menempatkan diri di tengah-tengah dari session antara komputer korban dengan server dan hanya mengamati setiap data yang ditransfer tanpa memutuskan session aslinya. Yang ketiga, juggernaut. Software ini sebenarnya adalah software network sniffer yang juga dapat digunakan untuk melakukan TCP session hijacking. Juggernaut berjalan pada sistem operasi Linux dan dapat diatur atau memantau semua network traffic. Yang keempat, hunt. Software ini dapat digunakan untuk mendengarkan atau listen, intersepsi atau intercept, dan mengambil alih atau hijack session yang sedang aktif pada sebuah network. Hunt dibuat dengan menggunakan konsep yang sama dengan juggernaut dan memiliki beberapa fasilitas tambahan. Yang kelima, replay. Replay attack, bagian dari man in the middle attack, adalah serangan pada jaringan di mana penyerangan mendengar percakapan antara pengirim atau AP dan penerima atau silent, seperti mengambil sebuah informasi yang bersifat rahasia seperti autentikasi, lalu hacker menggunakan informasi tersebut untuk berpura-pura menjadi klien yang terautentikasi. Yang keenam, spyware. Spyware merupakan keturunan dari adware yang memantau kebiasaan pengguna dalam melakukan penjelajahan internet untuk mendatangkan segudang iklan kepada pengguna. Yang ketujuh, cookies. HTTP cookies, web cookies atau cookies adalah serangan teks yang dikirimkan oleh server ke penjelajah web yang kemudian akan mengirimkan kembali tanpa diubah ke server setiap kali penjelajahan web mengakses situs web. Yang ke-8, phishing. Phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah
komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Dan yang terakhir, farming. Situs palsu di internet atau farming merupakan sebuah metode untuk mengarahkan komputer pengguna dari situs yang mereka percayai kepada sebuah situs yang mirip. Pengguna sendiri secara sederhana tidak mengetahui kalau dia sudah berada dalam perangkat. Metode keamanan pada web. Yang pertama, memasang anti-spyware pada web browser. Yang kedua, menghapus cookies pada web browser. Yang ketiga, menolak semua cookies untuk masuk. Yang keempat, untuk pencegahan phishing dan farming. Yang kelima, kenali tanda giveaway yang ada dalam email phishing. 6. Menginstal software anti phishing dan farming. 7. Selalu mengupdate antivirus. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.